Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan dari nubuat Yehezkiel. Selamat mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Bacaan dari nubuat Yehezkiel. Tuhan bersabda kepadaku, apakah maksudnya kalian mengucapkan pepatah ini di Israel? Ayah-ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah sabda Tuhan. Kalian tidak akan mengucapkan pepatah itu lagi di Israel. Sungguh, semua jiwa itu aku yang punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak. Akulah yang punya, dan orang yang berbuat dosa, dia sendirilah yang harus mati. Orang benar ialah yang melakukan keadilan dan kebaikan. Ia tidak makan daging persembahan di atas gunung. Ia tidak memuja-muja berhala-berhala kaum Israel. Ia tidak mencemari istri sesamanya dan tidak menghampiri wanita yang sedang haid. Ia tidak menindas orang lain. Ia mengembalikan gadaian orang dan tidak merampas apa-apa. Ia memberi makan orang lapar dan memberi pakaian kepada orang telanjang. Ia tidak memungut bunga dan memakan riba. Ia menjauhkan diri dari kecurangan dan melakukan hukum yang benar dalam hubungan dengan sesama manusia. Ia hidup menurut ketetapanku dan tetap mentaati peraturanku. Ia berlaku setia. Orang demikianlah orang yang benar, dan ia pasti hidup. Demikianlah sabda Tuhan Allah. Tetapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok dan yang suka menumpahkan darah, atau melakukan salah satu dari kejahatan tersebut, maka anak itu sendirilah yang harus mati, dan darahnya tertumpah pada dia sendiri. Oleh karena itu, aku akan menghukum kalian masing-masing menurut tindakanmu, hai kaum Israel. Demikianlah sabda Tuhan Allah. Maka bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu. Jangan sampai itu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kalian lakukan terhadapku, dan perbaharuilah hati serta rohmu. Mengapa kalian mau mati, hai kaum Israel? Aku tidak berkenan akan kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah sabda Tuhan Allah. Oleh karena itu, bertobatlah supaya kalian hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, pernahkah kita berkata, aku memang seperti ini karena masa laluku? Mungkin kita tumbuh dalam keluarga yang penuh masalah. Mungkin sejak kecil kita terbiasa melihat kemarahan, kebohongan, atau cara hidup yang tidak baik. Atau mungkin kita pernah disakiti oleh seseorang dan pengalaman itu masih mempengaruhi cara kita memperlakukan orang lain sampai sekarang. Semua itu memang bisa mempengaruhi kita. Tetapi apakah masa lalu harus menentukan hidup kita selamanya? Bacaan hari ini mengajak kita melihat pertanyaan itu dengan serius. Pada zaman Nabi Yehezkiel, ada anggapan yang beredar di tengah bangsa Israel. Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anak menjadi ngilu. Mereka merasa bahwa apa yang mereka alami adalah akibat dari kesalahan generasi sebelumnya. Tetapi Tuhan menolak cara berpikir seperti itu. Tuhan menunjukkan
bahwa setiap orang bertanggung jawab atas pilihan hidupnya sendiri. Anak tidak otomatis bersalah karena dosa ayahnya. Sebaliknya, seseorang juga tidak otomatis menjadi benar hanya karena keluarganya baik. Yang Tuhan lihat adalah bagaimana seseorang memilih untuk hidup. Karena itu, di bagian akhir bacaan, Tuhan berkata, "Bertobatlah dan berbaliklah dari segala durhakamu." Perhatikanlah kata-katanya. Tuhan tidak berkata, "Kamu sudah seperti ini, jadi tidak ada yang bisa dilakukan." Tuhan justru memanggil umatnya untuk berubah. Ini penting bagi kita, sebab kita memang tidak bisa memilih masa lalu. Kita tidak bisa mengubah bagaimana kita dibesarkan. Tidak bisa menghapus pengalaman yang pernah terjadi. Tidak bisa mengulang waktu untuk memperbaiki keputusan yang dulu kita buat. Tetapi kita masih bisa menentukan apa yang kita lakukan sekarang. Mungkin kita punya kebiasaan buruk yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Mungkin kita mudah marah karena sejak kecil terbiasa melihat kemarahan. Mungkin kita sulit percaya kepada orang lain karena pernah dikecewakan. Mungkin kita terbiasa menyimpan dendam karena tidak pernah belajar bagaimana mengampuni. Semua itu bisa menjelaskan mengapa kita menjadi seperti sekarang. Tetapi penjelasan itu tidak harus menjadi alasan untuk tidak berubah menjadi lebih baik. Kita boleh mengakui, "Aku memang terluka," tetapi kita juga bisa berkata, "Aku tidak ingin luka ini membuatku terus menyakiti orang lain." Kita boleh mengakui, "Aku dibesarkan dalam keadaan yang tidak mudah," tetapi kita juga bisa berkata, "Aku ingin membangun kehidupan yang berbeda." Itulah kesempatan yang Tuhan berikan. Dan Tuhan tidak hanya berkata, "Berhentilah melakukan yang salah." Ia juga berkata, "Perbaharuilah hati dan rohmu." Perubahan itu dimulai dari hati. Mungkin hari ini kita perlu mengakui bahwa ada sesuatu dalam diri kita yang harus diubah. Cara kita berbicara, cara kita memperlakukan pasangan, cara kita memperlakukan anak, cara kita menghadapi orang yang berbeda pendapat dengan kita, cara kita menggunakan uang, cara kita menyimpan atau melepaskan dendam, atau mungkin cara kita berhubungan dengan Tuhan. Tidak semuanya bisa berubah dalam satu hari, tetapi perubahan tetap bisa dimulai hari ini. Jangan terus mengatakan, "Aku memang sudah begini." Kalimat itu bisa membuat kita berhenti berusaha. Lebih baik katakan, "Aku memang masih seperti ini, tetapi aku ingin berubah." Sebab Tuhan tidak meminta kita mengubah seluruh hidup dalam satu malam. Ia mengajak kita mengambil langkah pertobatan yang nyata. Kalau ada yang perlu kita minta maaf, mintalah maaf. Kalau ada hubungan yang perlu diperbaiki, mulailah memperbaikinya. Kalau ada kebiasaan yang harus dihentikan, mulailah meninggalkannya. Kalau kita sudah terlalu jauh dari Tuhan, mulailah kembali. Masa lalu memang bagian dari cerita hidup kita, tetapi masa lalu bukan satu-satunya hal yang menentukan siapa kita. Hari ini Tuhan masih memberi kita pilihan. Maka jangan gunakan masa lalu untuk mengatakan bahwa kita tidak mungkin berubah. Bawalah masa lalu itu kepada Tuhan. Akui apa yang salah, belajar dari apa yang sudah terjadi. Kemudian pilihlah langkah yang berbeda. Karena Tuhan sendiri berkata, "Bertobatlah dan berbaliklah dari segala durhakamu." Dan mungkin hari ini itulah yang perlu kita lakukan. Bukan mengubah masa lalu, tetapi mulai memilih hidup dengan lebih baik hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau mengetahui seluruh perjalanan hidup kami, termasuk hal-hal yang pernah melukai kami dan kesalahan yang pernah kami lakukan. Kadang
kami memakai masa lalu sebagai alasan untuk tetap berada dalam kebiasaan yang tidak baik. Ampunilah kami, ajarilah kami menerima masa lalu kami tanpa terus hidup di dalamnya. Berilah kami keberanian untuk mengakui apa yang salah dalam diri kami dan kemauan untuk memperbaikinya. Berikanlah kami hati yang baru dan roh yang baru, supaya kami tidak mengulangi kesalahan yang sama dan tidak meneruskan luka yang pernah kami terima kepada orang lain. Bimbinglah kami untuk menggunakan kesempatan yang Engkau berikan hari ini. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.